Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif Hidayatilah Ramdhani, ya asal dari Majalengka, Jawa Barat. Ya, sebelumnya selamat malam teman-teman ya. Di sini saya akan membuat project tentang solid free synfile dan clean code. Ya, sebelum kita masuk ke codingan, di sini saya akan menjelaskan dulu sedikit ya tentang solid free synfile dan clean code. Nah, di sini kita menggunakan XRP dan OCP. Ya, sebelum masuk kita harus memahami solid dan clean code sebenarnya itu tidak sesulit yang dibayangkan. Ya, tujuan dari prinsip ini adalah agar kode kita mudah dibaca, mudah dirawat, dan mudah dikembangkan di masa depan tanpa merusak fitur yang sudah ada. Nah, di sini kan kita menggunakan XRP ya. Apa sih XRP? Ya, jadi bayangkannya gini. Ya, jadi logikanya satu kelas hanya boleh punya satu alasan untuk berubah. Ya, contoh seperti ini. Bayangkan seorang karyawan di restoran. Jika satu orang bertugas sebagai koki, kasir sekaligus pembersih toilet, maka ketika ada perubahan cara mencuci toilet, konsentrasinya itu dia hanya tertuju pada saat masak saja gitu ya. Dan di saat masak bisa terganggu gitu ya. Jadi pikirannya terganggu. Jadi tidak hanya berpikir kepada satu hal. Contoh kalau dalam pemrograman itu kelas atau fungsi harus fokus mengerjakan satu tugas saja gitu. Terus di sini ada OCP. Apa sih OCP? OCP adalah open close presentable. Ya, diibaratkan gini. Jadi terbuka untuk perluasan extension tapi tertutup untuk modifikasi. Contohnya, jadi artinya seperti ini. Jika kamu ingin menambahkan fitur baru, kamu tidak perlu membongkar atau mengubah kode lama yang sudah stabil. Kamu cukup menambahkan colokan baru. Ya, contohnya seperti ini. Bayangkan sebuah stop kontak. Jika kamu ingin menyalakan lampu, kipas, atau TV sekaligus, ya, kamu tidak perlu membongkar kabel di dalam tembok. Kamu cukup menolokkan alat baru ke lubang yang sudah tersedia. Nah, di sini juga ada clean code. Nah, apa sih clean code? Clean code adalah hasil akhir yang ingin kita capai dengan menggunakan prinsip solid. Nah, di sini juga kita menggunakan pilar PWO. Pilar PWO yang kita gunakan itu ada 3. Yang pertama abstraksi, yang kedua ada polimorfisme, yang ketiga ada enkapsulasi. Ya, kita bisa melihat posisinya. Ya, di sini kita terlihat pada penggunaan interface payment. Itu menyembunyikan detail kerumitan cara membayar. Ya, di sini kita menggunakan 3 pilar ya. Di antaranya ada pilar abstraksi, polimorfisme, dan enkapsulasi. Ya, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita implementasi ke kodenya. Yang pertama di sini saya menggunakan NetBeans. Ya, kita masuk ke tahap awal, kita bikin folder baru. Ya, di sini kita pilih ya kita mau menggunakan apa. Di sini saya akan menggunakan Java with N. Nah, di sini kita buat nama projectnya dulu. Kita akan contohnya kita akan membuat pesanan makanan ya. Berarti di sini contoh kita buat pesan makanan. Nah, sudah. Tunggu dulu ya. Nah, ada di sini. Setelah itu kita buat file baru dengan nama main. Kenapa kita menggunakan kenapa kita menggunakan main? Supaya kita bisa menjalankannya dengan benar. Nah, nanti seperti ini ya.
Langsung saja kita loading ya. Kita masukkan dulu impornya gitu. Untuk mengaplikasikan waktu kita percepat saja. Nah, ini kodenya teman-teman. Nah, yang pertama ini ada interface ya. Nah, ini itu adalah OCP ya. Jadi si kontrak pembayarannya. Jadi bisa ditambah tanpa ubah kode utamanya gitu. Nah, terus di sini juga, nah ini kan ada beberapa kelas gitu ya. Nah, di sini juga ada SRV ya. Nah di sini ada juga SRV ya. Ini. Terus ada kelas utamanya juga. Mana kelas? Nah, ini adalah kelas utamanya. Nah, nanti untuk mainnya, untuk menjalankannya itu di sini. Ya, langsung saja kita run. Apakah berhasil? Nah, nanti outputnya di sini ya ada. Nah, nanti outputnya itu ada dibayar via GoPay, terus ada dibayar via OVO berapa, terus struknya ada gitu ya. Coba kita run dulu. Nah, alhamdulillah berhasil, outputnya seperti ini ya. Nah, jadi runnya itu berarti hasilnya itu dibayar via GoPay 4.000. Nah, nanti akan muncul struknya 4.000. Nah, terus dibayar via OVO contoh 4.000 ya, struknya juga akan muncul 4.000. Ya, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.